Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bersama-sama kita akan merenungkan bagian dari firman Tuhan untuk kita pada hari ini, yang diambil dari Alkitab Perjanjian Baru dari 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat 16 sampai ayat yang ke-24. Bapak Ibu jemaat Tuhan, saya tidak membaca bagian firman Tuhan ini seperti biasa. Silakan Bapak Ibu sekalian membaca masing-masing secara pribadi di tempat Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan, saya akan mengajak kita langsung untuk merenungkan bagian dari firman Tuhan ini dengan mengangkat tema keterbukaan menghindarkan kita dari perselisihan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita mungkin saja pernah salah mengerti maksud dari perkataan atau tindakan orang lain. Atau sebaliknya, orang lain bisa saja salah mengerti dari maksud perkataan dan tindakan kita. Bapak Ibu yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan, hal ini kelihatan memang sepele, tetapi dampak yang ditimbulkan ternyata tidak sepele. Karena itu bisa mengganggu relasi atau hubungan dalam keluarga, dalam pertemanan, dalam pekerjaan, dengan teman, dengan sahabat, dan lain sebagainya. Bahkan itu bisa memicu perselisihan yang lebih besar terjadi di antara orang yang saling tidak memahami dan tidak mengerti maksud dari masing-masing pihak itu tadi. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, nas kita hari ini bercerita tentang kisah pengumpulan uang untuk jemaat Yerusalem yang miskin sebagai bentuk pelayanan kasih yang dilakukan untuk membantu mereka. Tampak dalam nas kita hari ini, Paulus sangat berhati-hati sekali. Ia melibatkan banyak sekali orang untuk pengumpulan uang tersebut. Dan mereka yang diutus adalah mereka yang benar-benar dipilih oleh jemaat, mereka yang dipercaya, yang sudah diketahui rekam jejak kesetiaan, loyalitas, dan juga kerelaan untuk membantu. Tidak perlu diragukan lagi. Orang-orang inilah yang kemudian bersama-sama melakukan pengumpulan uang itu sebagai bentuk dukungan dan pelayanan kasih yang nantinya akan mereka salurkan kepada jemaat Yerusalem yang memerlukannya. Dan Bapak Ibu yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan, Paulus berusaha betul agar tidak terjadi kesalahpahaman berkenaan dengan pengumpulan uang ini. Karena ia sadar bahwa perihal uang itu adalah hal yang sangat sensitif. Karena masalah keuangan ini Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan seringkali menjadi sorotan yang sangat tajam. Karena ketika itu salah, maka pelayanan kasih yang dilakukan itu menjadi tercela. Nah Bapak Ibu dikasih dan diberkati oleh Tuhan, pada prinsipnya bahwa melakukan yang baik di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama, itu prinsip Paulus. Nah Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, artinya bahwa penting bagi kita untuk transparan dan terbuka, secara khusus sesuatu yang berhubungan langsung dengan keuangan. Tidak terkecuali itu dalam lingkup keluarga kita, karena perkara uang atau warisan, tidak sedikit keluarga yang berselisih. Bahkan terjadi pertengkaran dan juga keributan hanya karena perkara uang dan perkara warisan. Jadi itu bukan hal yang sepele. Karena itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, perlu terbuka antara masing-masing pihak. Terlebih dalam sebuah keluarga, dalam persaudaraan, agar bisa saling transparan berkenaan dengan keuangan. Dengan ketransparanan ini, dengan keterbukaan ini, maka kesalahpahaman dan perselisihan itu bisa diminimalisir. Tuhan memberkati. Amin. Bapak Ibu kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Bapa dalam Yesus Kristus, kami memuji Engkau oleh karena kasih, berkat, penyertaan dan pemeliharaan-Mu yang senantiasa kami alami dan kami rasakan dalam seluruh kehidupan kami. Sampai kepada saat ini Engkau sudah memberkati, menopang dan menjaga kami. Kami tahu bahwa perjalanan kehidupan ini terjadi semata-mata mampu berjalan dengan baik hanya karena kasih dan anugerah Tuhan.
Kami terus mau menyerahkan seluruh kehidupan kami, setiap rumah tangga dan keluarga kami, masing-masing jemaat Tuhan. Dalam situasi dan kondisi apapun, dalam segala perkara, entah itu suka dan duka, entah kami sehat dan sakit, kami tahu bahwa Engkau adalah Allah yang setia, yang selalu merancangkan yang terbaik untuk hidup kami, yaitu rancangan masa depan, bukan rancangan kecelakaan. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih untuk segala berkat-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.